Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Loviana Dian. Pemirsa, BMKG merilis peringatan dini tsunami menyusul gempa magnitudo 7,5 di kawasan laut Larantuka, NTT. Peringatan ini dikeluarkan BMKG pukul 10.20 waktu Indonesia Barat atau 11.20 waktu Indonesia Tengah. Gempa terjadi 112 km barat laut Larantuka, Nusa Tenggara Timur dengan kedalaman 12 km. Gempa ini berpotensi tsunami sehingga warga diimbau untuk waspada. Gempa di Larantuka, NTT sempat dirasakan di Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya warga di perkantoran panik menyelamatkan diri. Lokasi gempa berada di 113 km barat laut Larantuka, NTT. Tepatnya di 7,59 lintang selatan dan 122,24 bujur timur. Gempa tersebut memicu munculnya peringatan dini tsunami di beberapa daerah, yaitu Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Gempa ini terjadi pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat hari ini. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk wilayah Maluku, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Lokasi gempa berada di 7,59 lintang selatan, 122,26 bujur timur. Gempa terjadi pada kedalaman 12 km. Gempa ini berpotensi tsunami di beberapa wilayah. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan kontributor Yosep Mario di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Selamat siang, Yosep. Selamat siang. Baik, Yosep, kami ingin konfirmasi apakah di sana pada hari ini terasa gempa? Di Labuan Bajo sendiri, memang ada yang merasakan gempa di kota Bukit, dan juga warga yang tahu tentang ada gempa. Namun keadaan tetap normal. Lalu dari BMKG Manggarai Barat sendiri mengeluarkan peringatan bahwa Manggarai Barat khususnya waspada. Jadi masyarakat diharapkan untuk menjauhi pantai. Demikian. Baik, sudah ada himbauan dari BMKG setempat. Apa dampak serius yang terjadi di sana, Yosep? Sudah ada himbauan untuk masyarakat agar menjauhi pantai, tapi tidak ada dampak dari kejadian ini.
Bagaimana kronologis pada saat terjadinya gempa, Yosep? Apa yang Anda rasakan? Pada saat gempa memang saya lagi jalan, jadi tidak merasakan, masyarakat juga masih tidak ada di Indonesia juga seperti ada yang masih biasa, jadi tidak terlalu berdampak di Labuan Bajo. Baik, apakah terjadi kepanikan warga pada saat terjadinya gempa pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat atau di sana pukul 11.20? Tidak ada. Tidak ada kepanikan yang berarti yang dialami oleh warga di sana. Kemudian adakah peringatan tsunami yang disampaikan kepada warga di sana? Dari BMKG mengeluarkan peringatan bahwa ada dampak tsunami. Jadi grup-grup medsos jangan sudah ada peringatan dari pada di pesisir pantai. Baik, ya. Tidak ada peringatan tsunami yang disampaikan kepada warga? Ada lewat BMKG melalui medsos dan grup WA untuk menghindari pantai. Baik, untuk menghindari pantai. Baik, bisa Anda ceritakan bagaimana gambaran suasana terkini di lokasi saat ini di sana? Saat ini masih warga aktif biasa. Di kantor-kantor juga kita berada di luar, buat menenang. Gitu. Baik, adakah warga yang merasa masih panik atau takut akan terjadinya gempa susulan di sana? Memang dari pantauan di desktop, memang sempat ada warga yang tanya-tanya ke Mas Menteri itu bahwa mereka menanyakan apakah ada dampak atau begini. Namun saat ini kondisi di Suarbajo normal seperti biasa, tidak ada yang luar biasa kejadian ini. Baik, ya. Anda saat ini berada di Labuan Bajo, titik gempa berada di Larantuka. Kemudian bisa Anda gambarkan jarak antara pusat gempa ini dengan Anda melaporkan saat ini? Jarak dari Labuan Bajo ke Larantuka sekitar 8 jam. Jadi jauh sekali kantor begitu. Baik, ya. Tapi Anda masih merasakan dan warga sekitar masih merasakan gempa dari titik pusat gempa di Larantuka itu ya, Pak? Iya, betul. Baik. Saat ini adakah himbauan kembali untuk warga agar tetap berada di rumah mengantisipasi akan terjadinya gempa susulan? Masih BMKG masih merilis dekatnya siaran peringatan itu kepada masyarakat di grup-grup, medsos dan WA untuk warga Labuan Bajo memperhatikan dan menjauhi pantai. Baik, bagaimana kondisi perkantoran di sana? Apakah memang pada saat gempa terjadi karyawan keluar dari gedung perkantoran panik seperti itu? Masih normal seperti biasa, ada juga yang keluar, ada juga yang merasa seperti biasa. Baik, ya, artinya masih beraktivitas normal seperti biasa di sana. Baik, kita masih akan terus mengupdate bagaimana kondisi terkini di beberapa wilayah yang terdampak gempa seperti di Labuan Bajo, NTT, dengan pusat gempa terjadi di Larantuka sekitar 8 jam dari pusat gempa ke Labuan Bajo, namun warga sekitar merasakan bagaimana gempa terjadi. Kemudian pada saat ini pasca gempa yang terjadi, warga masih beraktivitas secara normal di lokasi, namun ada himbauan dari BMKG setempat untuk mengantisipasi agar warga tidak mendekati pantai, mengantisipasi ada dugaan potensi tsunami yang terjadi pasca gempa 7,5 di Larantuka, NTT. Dan kita juga sudah terhubung dengan Muhammad Sadli, Deputi Bidang Geofisika BMKG. Selamat siang, Pak Sadli.
Selamat siang, Mbak. Baik, Pak. Selamat siang para pendengar sekalian. Baik, Pak Sadli, kami ingin konfirmasi ini ada gempa bermagnitudo 7,5 yang terjadi di Larantuka. Ini seperti apa? Bagaimana kondisi di sana saat ini? Ya, terima kasih. Baiklah, saya akan jelaskan secara umum dulu bahwa telah terjadi gempa dengan skala 7,5 dengan kedalaman 12 km. Tapi setelah ada pemutahiran data-data sensor yang masuk, itu menjadi 7,4 ya skalanya. Dan kemudian disusul oleh, dan hingga saat ini terus kami di Pusat Gempa Nasional BMKG, Operasional Indonesia Tsunami Warning System, terus berproses dan kami sudah mengeluarkan peringatan dini potensi tsunami. Karena memang memungkinkan ada potensi tsunami dengan skala 7,5 tersebut. Sehingga kami mengeluarkan dan kami terus memantau seberapa signifikan potensi tsunami tersebut dengan akan melihat data-data observasi yang ada di sekitar wilayah yang terdampak. Itu data-data tight gauge yang dikelola oleh Badan Informasi Geospasial dan yang dikelola oleh BMKG. Kita akan melihat seberapa signifikan ada tsunami yang melanda gitu. Jadi saat ini kami sudah mengeluarkan peringatan dini potensi tsunami karena skalanya tersebut memang secara otomatis dari sistem yang ada di BMKG bahwa itu adalah ada potensi tsunami. Dan untuk itu kami minta kepada warga masyarakat yang ada di pesisir untuk sementara menjauh dulu dari pesisir untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kami berharap masyarakat tidak panik gitu ya, tapi tetap berwaspada dan tetap mendapatkan, melihat, mendengar informasi dari yang jelas gitu, yang pasti dari BMKG dan dari BPBD setempat. Karena informasi dari BMKG akan diteruskan ke BPBD seluruh Indonesia dan di lokasi yang terdampak tersebut. Mohon bersabar, kami terus berproses dan sesuai dengan SOP paling lama 2 jam kami akan melakukan pengakhiran peringatan dini yang sudah dikeluarkan oleh BMKG. Jadi saat ini karena masih baru, mohon kesabarannya karena kami terus memantau data-data yang ada di lapangan, data-data observasi untuk mengecek seberapa signifikan kalau memang ada tsunami yang melanda. Dengan cara melihat data-data tight gauge dan ditentukan oleh data-data observasi dari tight gauge yang ada di lokasi-lokasi terdekat gitu ya, kita cek sehingga kita bisa berkesimpulan nanti. Seperti itu, Mbak. Baik ya, ada data-data yang beredar bahwa potensi tsunami juga mengancam beberapa wilayah seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah juga. Apakah memang berdampak luas seperti itu, Pak? Potensi tsunami-nya sampai ke Sulawesi Selatan. Enggak kan, jauh kan? Enggak. Baik. Potensi tsunami-nya itu sampai ke Sulawesi Selatan juga. Kalau di modeling itu di Larantuka kan? Iya, kalau dari modeling yang kita lakukan di sini, yang ada di BMKG, itu hanya potensi tsunami-nya itu hanya di Larantuka, daerah Larantuka dan sekitarnya. Kalau yang lain itu adalah dampak gempanya ya, dampak gempa yang memang agak sedikit bergoyang ya. Apa dampak dari gempa 7,5 tersebut gitu, Mbak. Ya. Baik ya, apakah ada antisipasi yang dilakukan atau proses evakuasi mengantisipasi gempa susulan agar tidak berdampak signifikan untuk warga, Pak? Sebenarnya kalau kita lihat ya, setiap gempa besar pasti ada gempa susulan. Gempa susulan itu umumnya itu mengecil ya, mengecil. Sampai saat ini sudah 10 kali ya, 10 kali gempa susulan ini baru terjadi 2 menit yang lalu 4,7 ya pada kedalaman 10 km. Dari 7,5 sampai sekarang ini 4,7, tadi 3,5 ya. Terus kita pantai di BMKG berdasarkan data-data sensor yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Tapi untuk masyarakat, mungkin sebaiknya yang berada di pesisir mungkin menghindari dulu. Mungkin diminta menghindari dulu yang ada di pesisir. Ya kita untuk antisipasi ya. Cari dulu tempat yang aman, yang terutama yang berada di pesisir. Kalau sudah tidak di pesisir tidak perlu gitu. Tapi yang penting tidak panik dan tetap waspada, menerima informasi yang benar dan ikuti petunjuk dari BPBD setempat atau Dalog gitu ya. Tapi kalau yang ada di pesisir sebaiknya lebih bagus menghindari dulu untuk sementara gitu ya. Karena mudah-mudahan tidak terjadi gitu. Tapi kalau misalnya terjadi, kita sudah melakukan pencegahan dengan menghindari dulu gitu. Itu saja seperti itu dalam masyarakat. Pak Sadli, tadi Anda menyebutkan sudah terjadi gempa susulan juga sebanyak 8 kali dan sampai saat ini ada 10 kali ya.
mulai susulannya pertama itu agak besar 6,8, 5,6 magnitude, kemudian 3,5, 4,4, sekarang 4,8. Jadi bervariasi fluktuatif ya. Fluktuatif dan umumnya mengecil kalau gempa susulan. Tapi kalau terjadinya gempa besar di suatu tempat atau di lain tempat, itu memang mungkin terjadi, tapi kita tidak bisa memprediksi gitu. Jadi gempa kan belum bisa diprediksi kapan terjadinya dan di mana terjadinya. Tetapi kalau ada gempa besar, maka akan ada gempa susulan. Jumlah gempa susulan tergantung dari kondisi tektonik yang ada di sekitar daerah tersebut. Bisa banyak sekali, bisa puluhan. Kalau kita lihat contoh misalnya di Lombok tahun 2018, itu kan gempa susulannya itu kan sampai ribuan gitu ya. Ribuan kali gitu ada gempa susulan. Tapi kalau ada juga yang cuma sebentar, cuma sedikit gitu. Jadi memang tergantung kondisi karakteristik di wilayah tersebut gitu Mbak. Ya. Terima kasih. Baik, kalau melihat karakteristik dari wilayah Larantuka ini dan juga bukan hanya sekali ini terjadi gempa, apakah Anda melihatnya ini sebuah ancaman untuk warga? Antisipasi kalau ada gempa yang besar harus bagaimana? Karena gempa susulan itu memang mengecil misalnya 4,8, 3,5. Tetapi kan tergantung kondisi rumah masing-masing ya. Kalau misalnya rumahnya misalnya kuat konstruksinya sesuai dengan standar building code yang gempa tidak terlalu itu nggak masalah. Tapi kan di kampung-kampung kan ada rumah kan yang konstruksinya rapuh gitu ya. Goyang dikit aja roboh. Nah itu yang berbahaya Mbak. Karena kalau konstruksinya kurang bagus, gempa susulannya kecil pun itu bisa rubuh. Dan kalau ada orang di dalam rumah itu akan ketimpa kan, akan jadi korban. Makanya perlu disadari kalau masyarakat kalau memang rumahnya itu memang konstruksinya tidak begitu bagus, sebaiknya keluar dulu, mencari tempat yang lebih aman gitu ya. Karena kalau di dalam rumah, walaupun gempa susulannya kecil, tapi karena konstruksinya tidak memenuhi syarat, itu kemungkinan robohnya besar. Kemudian itu salah satu yang lagi menghindari tebing-tebing gitu ya. Naik ke tebing ya, menghindari dulu ya tebing-tebing karena kalau ada gempa kan akan goyang, kemungkinan besar tebing itu bisa runtuh gitu ya. Itu juga bisa menjadi korban gitu kalau kita kena runtuhan gitu. Jadi hal-hal seperti itu perlu kita hindari dan mungkin masyarakat perlu diberikan sosialisasi lebih dalam gitu seperti itu. Baik ya, apakah juga BMKG menginformasikan kepada pemerintah setempat agar mengevakuasi warga, mengantisipasi dampak yang signifikan Pak? Ya, jadi BMKG sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memberikan informasi kejadian gempa dan peringatan dini tsunami apabila ada potensi kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini diwakili oleh BPBD, Pusdalops, yang lain juga akan memberikan informasinya, akan diterima secara otomatis ya, melalui peralatan yang kita sudah pasang di seluruh Indonesia, yaitu Warning Receiver System New Generation. Jadi teman-teman di daerah, di BPBD, Pusdalops, Basarnas, dan sebagainya, TNI Polri, itu akan otomatis menerima informasi dari BMKG dalam waktu 2-3 menit setelah terjadi gempa. Jadi cepat sekali secara real time ya. Dan kalau sudah mendapatkan informasi tersebut dari BMKG, diserahkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perintah evakuasi atau tidak. Karena otoritas evakuasi adalah di tangan pemerintah daerah, bukan di tangan BMKG. BMKG tidak punya otoritas untuk meminta evakuasi. Tetapi informasi dari BMKG cepat dan tepat itulah sebagai dasar dari pemerintah daerah untuk meminta warganya untuk melakukan evakuasi. Begitu Pak. Baik. Makanya kita harus kirim secara cepat informasi tersebut kepada BPBD, kepada Pusdalops, untuk supaya teman-teman di daerah bisa segera mengambil tindakan-tindakan. Apakah harus evakuasi atau tidak. Tapi kalau kami menghimbau, untuk saat ini minimal yang ada di pesisir, menghindari saja dulu, untuk sementara, dan kalau rumahnya memang kurang kuat konstruksinya, keluar dulu dari rumah, karena kalau ada gempa susulan walaupun kecil, kalau kondisi rumahnya rapuh, itu akan rubuh. Kalau rumahnya rubuh, dia akan tertimpa dari bangunan itu dan akan menjadi korban. Demikian Mbak. Baik ya, artinya himbauannya agar warga menjauh dulu dari perairan, begitu melihat konstruksi dari tempat tinggal mereka masing-masing. Kemudian mengenai... Dan menghindari tebing. Baik. Menghindari tebing juga ya. Menghindari tebing juga. Baik. Iya, takut rubuh ya saat gempa gitu ya.
Baik, kalau untuk mitigasi gempa sendiri Pak, ini apakah BMKG juga melakukan prediksi wilayah-wilayah seperti tadi saya sampaikan, ini ada ancaman gempa susulan juga di wilayah sekitar Sulawesi Tengah, Makassar misalnya, Sulawesi Selatan begitu. Wilayah mana saja yang harus diantisipasi Pak? Kalau sesuai dengan pemetaan para pakar ya, sebenarnya bukan hanya BMKG gitu, pakar-pakar juga bekerja sama dengan BMKG, kami bersinergi untuk memetakan potensi-potensi gempa yang ada di seluruh Indonesia. Itu sudah dipetakan, Mbak. Sudah dipetakan, bahkan BMKG sudah bikin peta bahaya tsunami di setiap wilayah untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah di dalam rangka membangun mitigasi bencana di wilayahnya. Contoh misalnya Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, Maluku, Papua, dan sebagainya. Kan sudah buat. Seluruh BMKG yang ada di seluruh Indonesia telah bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mensosialisasikan peta bahaya tsunami yang telah dibuat oleh BMKG, sekaligus validasi di lapangan dengan kondisi terburuk, sehingga masyarakatnya bisa siap gitu ya, apabila suatu-suatu terjadi bencana gempa yang memang kita sudah tahu potensinya memang tinggi, jadi sudah siap gitu. Tidak berarti harus panik. Yang namanya potensi, kalau potensi itu adalah bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Kalau terjadi, kita sudah siap. Kalau tidak terjadi, alhamdulillah tidak terjadi. Kita mensyukuri, namanya juga potensi. Bahkan di Jepang pun selalu seperti itu, sering begitu. Mengeluarkan potensi, ternyata tidak ada tsunami yang terjadi. Padahal sudah dikeluarkan peringatan dini. Karena bagi kami, di komunitas internasional tsunami, lebih baik kami mengeluarkan peringatan dini tsunami, potensi tsunami, daripada tidak sama sekali. Kalau ada potensi kami keluarkan, itu sesuai dengan SOP. Tapi kalaupun tidak terjadi tsunami, itu adalah memang karena potensi. Tapi kalau terjadi, kami sudah mengeluarkan peringatan dini. Dan itu yang sistem SOP yang paling tepat yang digunakan oleh dunia internasional seperti itu. Kami juga BMKG seperti itu. Jadi mohon pengertian daripada masyarakat semua, bahwa kalaupun peringatan ini kita keluarkan ada potensi tsunami, kalau tidak terjadi tsunami pun berdasarkan observasi, ya disyukuri sebagai berkah ya, bahwa memang tidak ada tsunami karena ini adalah potensi. Kalaupun terjadi tsunami, kami sudah mengeluarkan peringatan dini dan masyarakat bisa segera melakukan evakuasi sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari pemerintah daerah, dan bisa juga mandiri karena bisa mendapatkan informasi dari handphone, mobile phone, dan sebagainya gitu. Jadi sekarang sudah banyak cara untuk evakuasi, tidak selalu harus menunggu petugas, tapi bisa juga melakukan evakuasi mandiri. Untuk itu diperlukan pengetahuan, edukasi dari masyarakat, apalagi sekarang zaman digital sudah tersedia semua di mobile phone gitu ya, Android, tinggal kita pakai gitu ya. Terima kasih. Baik Pak Said, kita tunggu ini 2 jam dari sekarang, begitu kita harapannya BMKG mencabut ada potensi tsunami di wilayah Larantuka ini. Terima kasih Pak Said sudah menyampaikan informasinya kepada. Mbak, sebelum ditutup, terima kasih juga. Mungkin saya perlu luruskan, bukan dicabut ya. BMKG tidak pernah mencabut peringatan dini, tapi mengakhiri pengakhiran peringatan dini. Kami mengeluarkan peringatan dini, kami harus mengakhiri, bukan mencabut. Kalau mencabut itu salah. Sesuatu yang salah kita cabut, tapi ini kita akhiri, karena kalau kita tidak akhiri maka pertolongan tidak akan masuk gitu ke wilayah itu. Baik, terima kasih. Akhiri ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak informasinya.